hadirin dipersilakan duduk kembali. Izinkan kami untuk menyapa Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta, Dr. Junior Nathan Silalahi MTH. Yang kami hormati unsur pimpinan Yayasan Covenant Indonesia, Ibu Jessica Laura Sidabutar MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Gunario Sudarmanto DTH beserta Ibu yang hadir pada saat hari ini. Yang kami hormati Waket 1 STT Hagiasmos Mission Jakarta, Bapak Fenieli Hareva MPDK. Yang kami hormati Waket 2 STT Hagiasmos Mission Jakarta, Bapak Odali Gojai MPDK. Yang kami hormati Waket 3 STT Hagiasmos Mission Jakarta, Bapak Abraham Johannes MTH. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Teologi, Bapak Parulian Hutasoid MTH. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Agama Kristen, Bapak Soki Jinduhunduru MPD. Yang kami hormati segenap dosen, staf, dan sivitas akademika STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang kami hormati para mitra STT Hagiasmos Mission Jakarta, para pendeta dan tamu undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati keluarga dan orang tua, wisudawan wisudawati yang hadir pada saat hari ini. Yang kami kasihi segenap mahasiswa mahasiswi dan alumni STT Hagiasmos Mission Jakarta, dan yang berbahagia wisudawan wisudawati ke-6 STT Hagiasmos Mission Jakarta. Selamat pagi, Shalom. Kita akan masuk pada acara yang kedua, ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersama bagi Tuhan, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu karena betapa baiknya yang kami rasakan dalam kehidupan kami, yang Tuhan kerjakan bagi kami semuanya. Kamu izinkan kami datang berkumpul di tempat ini dalam pelaksanaan wisuda STT Hagiasmos Mission tahun 2023 tahun 2024 ini Tuhan. Dan biarlah kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang mau berdaulat atas ibadah kami, atas
wisuda kami pada saat ini. Engkau yang mengurapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini ya Tuhan. Dan Engkau yang melindungi kami, membungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami segala gangguan apapun, sehingga kami boleh bebas memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian bersama bagi Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan Mars STT Hagiasmus Mission Jakarta. Kami persilakan. Sekolah Tinggi Hami Jakarta bersedia membangun bangsa, kobarkan iman, satukan tekad, tunaikan amanat agungnya. Ini kami Tuhan, utuslah kami bekerja di ladang misi-Mu. Beritakan Injil keselamatan di seluruh Nusantara. Melangkah bersama membangun Indonesia. Amin, amin. Maju melangkah bersama. Amin, amin. Untuk Indonesia. Sekolah Tinggi Hami Jakarta bersedia membarui bangsa, kobarkan iman, satukan tekad, tunaikan amanat agungnya. Ini kami Tuhan, utuslah kami bekerja di ladang misi-Mu. Beritakan Injil keselamatan di seluruh Nusantara. Melangkah bersama membangun Indonesia. Amin, amin. Maju melangkah bersama. Amin, amin. Untuk Indonesia selalu di hati. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian bersama. Ku mau memuji nama-Mu. Para petugas dipersilakan.
mau memuji, ku mau menyembah, bersyukur padamu Tuhanku, bersukacita di dalam Tuhanku, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, ku mau menyembah, bersyukur padamu Tuhanku, bersukacita di dalam Tuhanku, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Ku mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Bersuka senantiasa, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, ku mau menyembah, bersyukur padamu Tuhanku, bersukacita di dalam Tuhanku, angkat pujian bagi namamu. Mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Ku mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Bersuka senantiasa, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, ku mau menyembah, bersyukur padamu Tuhanku, bersukacita di dalam Tuhanku, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, ku mau menyembah, bersyukur padamu Tuhanku, bersukacita di dalam Tuhanku, angkat pujian bagi namamu. Ku mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Ku mau memuji, puji namamu, ku mau bersorak, besarkan namamu. Bersuka senantiasa, angkat pujian bagi namamu. Bersuka senantiasa, tinggikan namamu Tuhanku. Doa persembahan dipimpin oleh Ibu Yuliani Mendrova MP. Pada Ibu kami persilakan. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu saja ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah menghantarkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas kesehatan kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami mau melaksanakan wisuda STT Hagia Smos Mission Jakarta. Dan kami bersyukur atas semua karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan orasi ilmiah dari Bapak Dr. Gunario Sudarmanto DTH. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku Mau Serupa dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus, ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Mu. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus, ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Mu, berkenan di hadapan Bapa-Mu. Kepada Bapak Dr. Gunardo Sudarmanto DTH kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada momentum spesial pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepekaan pada kami untuk mengerti firman-Mu, tapi juga kejelian mata kami melihat realitas hidup kami hari-hari ini. Supaya keberadaan kami yang Tuhan kehendaki saat ini menjadi keberadaan yang berdaya guna bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami. Maka biarlah di tengah-tengah acara wisuda pada hari ini, Engkau hadir di tengahnya, dan kami mau mendengarkan Engkau berbicara di dalam hati kami melalui firman-Mu, dan Engkau ingatkan dan perlihatkan kepada kami realitas hidup di mana kami ada saat ini. Kami siap menerimanya, apa yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua SDT Hagiasmos Mission, Bapak Dr. Junior Silalahi, beserta dengan seluruh sivitas akademika SDT ini, yang tentu berbahagia karena telah dipakai Tuhan hari ini melahirkan lagi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan luar biasa di tengah dunia ini. Juga tentu selamat dan atas keberhasilan dari saudara-saudara Winnie Suda yang pada hari ini akan dipindahkan kuncirnya. Sebenarnya di luar tadi bisa juga dipindahin sendiri, tetapi menantikan detik-detik pemindahan itu memang harap-harap cemas. Selamat bagi saudara-saudara sekalian, ini adalah capaian yang saudara-saudara telah perjuangkan selama ini, baik secara akademik maupun juga pastinya penuh perjuangan yang lainnya. Selamat untuk itu, dan ingatlah ini barulah awal, bukan yang akhir. Karena di wisuda itu berarti Tuhan izinkan saudara-saudara menjejakkan kaki di dalam realitas yang sesungguhnya di luar bangku-bangku akademik yang selama ini saudara-saudara geluti. Selamat juga bagi semua kerabat yang hadir, saudara-saudara orang tua yang turut merasakan kebahagiaan dari para winisuda pada hari ini.
tema yang diberikan kepada saya sebagai tema orasi kita pada hari ini sangat menarik. Preparing Christian Leaders to Enter the Demographic Bonus. Saya menganggap tema ini dengan 3 kata. Yang pertama adalah tema yang sangat aktual. Yang kedua, tema ini adalah tema yang sangat penting, important. Dan ketiga, tema ini adalah tema yang sangat urgent, mendesak. Mengapa aktual? Karena berbicara tentang pemimpin Kristen dihubungkan dengan bonus demografi yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini adalah realitas yang sungguh-sungguh terjadi. Tema ini bukan sebuah asumsi, tema ini bukan sebuah ilusi, apalagi mimpi. Tapi tema ini adalah realitas kita hari-hari ini. Maka tema ini menjadi aktual. Tapi juga important, penting. Mengapa penting? Karena apa yang kita bicarakan bersangkut paut dengan kepentingan dasar orang banyak. Kita sedang berada dalam fase itu sekarang ini, disadari atau tanpa disadari. Tapi tema ini juga menjadi mendesak, urgent bagi kita. Mengapa? Karena tema ini merupakan kondisi kritis yang harus atau perlu segera diatasi. Nanti kita akan lihat bonus demografi itu apa, mengapa sedemikian aktual, sedemikian important, dan juga sedemikian urgent bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pembahasan ini akan dikorelasikan dengan masalah kepemimpinan, yang tentu kepemimpinan itu juga merupakan bagian yang sentral dari isu besar kita, yaitu bonus demografi. Untuk itu kita perlu sedikit memahami tentang hal ini. Dalam orasi ilmiah ini saya sedikit menyampaikan informasi-informasi terkait itu. Bagi yang sudah tahu, mungkin ini menjadi pengulangan terhadap hal-hal ini. Bonus demografi, teman IT boleh mengikuti ya, supaya di share screen-nya. Bonus demografi ya, terus ya, sampai di gambar bonus demografi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar, ada yang sudah tidak asing lagi ya dengan hal ini. Bonus demografi ini merupakan sebuah ancaman atau keuntungan. Kalau ditanya ke ibu-ibu, kata bonus pastilah langsung tahu. Namanya bonus itu pasti sebuah keuntungan ya. Di mana-mana kalau masuk mall begini, lalu ada bonus, itu kan dikejar oleh banyak orang. Pasti ini sebuah keuntungan sebenarnya. Tetapi sebenarnya ini juga menjadi sebuah ancaman bagi negara kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kata bonus demografi ini dipakai, ini soal kependudukan ya Bapak Ibu. Singkatnya, bonus demografi ini dimaksudkan adanya sebuah rasio kependudukan yang menggambarkan adanya keuntungan atau surplus dari kependudukan Indonesia. Intinya menunjuk pada fakta perbandingan antara jumlah usia produktif, penduduk usia produktif dan usia non-produktif. Yang produktif itu usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Itu disebut sebagai usia produktif. Minta maaf, yang kurang dari 15 tahun atau yang lebih dari 64 tahun tidak termasuk kategori. Yang kategori ini tidak usah angkat tangan. Yang menjadi problem kita adalah yang usia produktif ini akan mencapai jumlah 70% dari seluruh populasi Indonesia. Inilah yang disebut dengan bonus demografi, yang secara definitif sudah dimulai dari tahun 2020. Berarti ini sudah tahun yang keempat negara kita memasuki apa yang namanya bonus demografi. Ya, hingga nanti memuncak sampai dengan tahun 2030, ada yang menyebutkan tahun 2035, dan Indonesia lebih suka mengatakan sampai memuncak tahun 2035 itu diprediksi penduduk Indonesia itu mencapai 305,65 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan yang menunjukkan ya, ada pembagian-pembagian. Ditetapkan jumlah penduduk Indonesia itu sampai dengan sekarang ada 270,2 juta, dan 70,72% itu adalah usia produktif. Nah, ini menjadi sebuah namanya sebuah surplus
atau sebuah bonus ya. Sedangkan yang usia non produktif 15 tahun ke bawah atau 65 tahun ke atas itu jumlahnya 30% saja. Jadi 70 banding 30%. Ini merupakan satu kekuatan sebenarnya, pernah terjadi di Jepang juga pada tahun 1950, dan Jepang ketika menghadapi itu menanganinya dengan baik, sehingga sejak tahun 1950 Jepang itu melejit menjadi kekuatan ekonomi ketiga dunia karena Jepang berhasil memanfaatkan surplus tenaga produktif itu dengan sebaik-baiknya. Maka Jepang menjadi negara yang sangat maju, negara kekuatan ekonomi ketiga. Maka selain Jepang ada juga Korea Selatan, ada juga Singapura, ya, ada juga Hong Kong, yang negara yang maju. Memang jumlah penduduk mereka tidak berimbang ya, atau jauhlah dari angkanya Indonesia. Indonesia negara yang sangat besar dengan populasi penduduk yang sangat banyak, dan makanya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Keberhasilan Jepang, keberhasilan Hong Kong, Korea Selatan, Singapura itu menjadi tantangan bagi kita sekarang ini, yang harus dijawab, tidak bisa tidak. Karena sekarang kita sudah berada di dalam era itu, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena kita sedang berada dalam fase ini. Oleh karena itu, tema orasi ini mengajak kita berpikir dengan sungguh, apa yang mesti kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, memberikan kontribusi positif terhadap situasi bangsa kita yang saat ini sedang berlangsung. Karena ada dua kemungkinan. Jika kita berhasil seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa menjadi, Indonesia bisa menjadi negara, setidaknya negara 5 besar dunia. Ini prediksi dari PBB, 5 besar dunia. Itu suatu kekuatan yang luar biasa. Diprediksi mungkin sekitar tahun 2035. Ya, kita masih ada dalam fase itu, tentu dalam kehendak Tuhan. Tapi jika kita tidak berhasil mengelola dengan baik surplus tenaga usia produktif ini, maka yang terjadi sebaliknya, pasti kita akan mengalami banyak persoalan, ya, bahkan ada yang sudah menyebutnya bahwa kita bisa bangkrut, kita bisa tidak ada. Tentu hal itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan ialah kita sebagai komponen utama, pilar-pilar utama dari bangsa ini turut berperan serta secara aktif di dalam turut memikirkan dan juga mengambil tindakan-tindakan yang konstruktif bagi penyelamatan bangsa kita. Memang ada keuntungan dari bonus demografi. Ya, keuntungannya itu terjadi penurunan angka ketergantungan. Yang bergantung itu siapa? Yang bergantung itu usia tidak produktif, 15 tahun ke bawah, 65 tahun ke atas, meskipun ini tidak absolut ya nilainya, itu bergantung kepada usia produktif. Karena yang usia produktif 70%, yang bergantung hanya 30%, maka diperkirakan 10 orang hanya menanggung 3-4 orang yang non produktif. Nah, 10 orang produktif menanggung 3-4 orang yang non produktif. Ini relatif lebih ringan jika dibanding dengan usia produktifnya lebih kecil dan usia non produktif lebih menjadi sebuah keuntungan. Tapi pada saat yang bersamaan diharapkan akan meningkatkan tabungan masyarakat, karena yang produktif banyak, yang nabung banyak, dan pada gilirannya ini akan memberikan kontribusi ekonomis yang sangat baik. Secara khusus memang bonus demografi ini memberikan 3 keuntungan, ya, 3 keuntungan. Yang pertama, terciptanya pasar yang besar dan menarik. Oleh karena yang produktif banyak, diharapkan kreativitas masyarakat produktif itu akan meningkat juga, sehingga terciptalah lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak melulu harus menunggu kreativitas pemerintah. Karena apabila menunggu kreatif pemerintah, meskipun pemerintah sudah berupaya menciptakan lapangan kerja dalam bentuk yang sangat masif, tapi itu juga tidak cukup. Karena jumlah yang produktif sangat besar, maka diharapkan masyarakat pun sebenarnya juga harus membuka lapangan pekerjaan. Itu pun bagian kita. Yang kedua, ada pemanfaatan maksimal sumber daya alam. Negara kita ini kaya raya luar biasa, kemakrifah lojinawi. Ya, kandungan di dalam perut bumi Indonesia, di darat maupun di laut ini luar biasa.
negara yang orang lain menyebutnya kita hidup di surga yang ada di dalam dunia ini. Dan itu apabila dieksploitasi dengan benar, dengan memanfaatkan sumber daya manusia produktif yang jumlahnya sangat banyak, pastilah itu menjadi kekayaan yang tidak habis-habisnya turun-temurun. Maka bonus demografi menjadi sebuah keuntungan yang besar. Yang ketiga, adanya pengaruh pada migrasi penduduk. Ya, otomatis pemerintah sudah mencanangkan ibu kota negaranya pindah ke Kalimantan. Ini pun akan diikuti dengan migrasi, pergerakan populasi ke sana. Orang sudah mulai banyak beli tanah di sana, sudah mulai merencanakan hidup di sana dan sebagainya. Pasti terjadi pergerakan populasi ke arah sana. Tapi bersamaan dengan itu, bonus demografi juga akan memberikan dampak ya bagi masyarakat. Dampak yang paling mencolok adalah jika tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup, maka terjadi pengangguran besar-besaran ya, secara masif. Apalagi ditambah dengan udah jumlah penduduk produktifnya besar sekali, ditambah dengan kemajuan teknologi, AI misalnya, artificial intelligence, tenaga manusia digantikan dengan tenaga robot, maka ini juga turut memperparah kondisi. Bisa jadi karena manusianya banyak yang memerlukan pekerjaan, tetapi pekerjaannya dikerjakan oleh robot. Robot mengambil alih pekerjaan manusia. Maka yang terjadi adalah bisa terjadi penumpukan tenaga-tenaga produktif yang digantikan oleh robot. Bagaimana kalau kita usulkan robotnya tidak usah dibuat aja? Karena itu terus terang mengganggu dapur rumah kita. Ya. Robot itu buatan manusia juga sih, membuat antisipasi. Pemerintah pun sudah melakukan antisipasi. Karena bonus demografi bisa menjadi ancaman yang besar bagi kita, bisa menciptakan pengangguran yang besar pada saat yang bersamaan. Juga tenaga produktif itu mengalami berbagai macam jalan buntu. Oleh karena itu, generasi produktif Indonesia juga harus waspada karena hal-hal negatif masih terus berlangsung. Misalnya, generasi produktif itu masih terjerat dengan pergaulan bebas, narkoba, begal, dan berbagai macam tindakan kriminal yang lain. Maraknya kriminalitas di kalangan remaja, aksi perampokan dan sebagainya masih terjadi. Sementara itu, hilangnya kejujuran atau integritas di kalangan masyarakat masih semakin masif. Termasuk juga aksi korupsi di kalangan pejabat dari atas sampai bawah masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Itu menjadi indikator-indikator negatif yang perlu diperhatikan. Tidak terjalinnya sinergitas antara para pemimpin di negara ini, muncul berbagai macam miskomunikasi, misunderstanding dan miss yang lain di antara lembaga-lembaga negara. Ini menjadi indikator negatif yang perlu diperhatikan. Sehingga yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling sikut, saling sikat, saling tidak menghargai dan seterusnya. Nah, pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung sumber daya manusia yang melimpah, ya, begitu banyaknya tenaga kreatif yang memerlukan lapangan pekerjaan. Nah, itu indikator negatifnya. Tapi sebaliknya, apabila bonus demografi ini menjadi tonggak peningkatan produktivitas dan sumber pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang melimpah itu ditata dengan baik, maka Indonesia akan mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Dikatakan menjadi negara setidaknya nomor 5 dunia. Dengan kata lain, penduduk usia produktif ini benar-benar sanggup menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan memiliki tabungan investasi masa depannya. Nah, pemerintah melakukan langkah-langkah itu. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan, pemerintah menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ramah terhadap investor dalam dan luar negeri. Pemerintah sedang gencar dalam pengembangan UMKM, usaha menengah, kecil menengah. Kemudian juga melalui beberapa cara Indonesia mampu menikmati bonus demografi sampai dengan tahun 2030 atau 2035. Namun demikian, kondisi bonus demografi itu sendiri mesti dibarengi dengan persiapan-persiapan yang matang. Peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang wajib diperhatikan.
penduduk yang nantinya berada pada usia produktif ini harus dipersiapkan mereka dari segi pendidikan, kesehatan, hard skill maupun juga soft skill-nya. Dunia pendidikan juga mesti menyadari hal ini dan mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk itu. Karena jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka nantinya penduduk usia produktif ini tidak mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri dan menyerap pekerja, melainkan hanya akan menjadi pengangguran saja. Nah, Indonesia telah melakukan langkah-langkah itu. Di sini perlu penanaman nilai-nilai yang pertama, yang kedua perlunya mengubah mentalitas paradigma dari generasi muda, perlunya mengembangkan sekolah kejuruan atau yang bersifat vokatif. Ini juga menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah teologi yang tidak hanya melulu belajar Alkitab dan belajar teologi secara teoritis, tetapi bagaimana juga mahasiswa di sekolah-sekolah teologi yang jumlahnya ratusan di Indonesia ini juga diperlengkapi dengan skill-skill lain yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Karena itu akan menjadi tantangan real begitu saudara-saudara keluar dari sekolah ini, saudara berada di gereja, saudara berada di masyarakat, ini menjadi tantangan. Lalu skill apa yang bisa disumbangkan untuk kehidupan bermasyarakat? Itu menjadi sebuah tantangan bagi pembentukan kurikulum sekolah-sekolah teologi juga, yang sekarang juga sedang saya kerjakan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai telah berhasil sebenarnya menghadapi bonus demografi ini jika memenuhi 6 elemen ini. Yang pertama, mencermati perubahan struktur penduduk dengan baik, menjaga kesehatan ibu dan anak, ini menjadi prioritas. Yang ketiga, investasi di bidang pendidikan, ini sangat perlu dengan keahlian yang khusus. Yang keempat, kebijakan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu menjadi prioritas. Dan yang kelima, adanya good governance serta prosedur investasi yang sederhana, jangan diperumit. Kalau orang mau menginvestasikan sesuatu untuk kemajuan ekonomi negara kita. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi yang dimaksimalkan dengan jumlah produksi yang semakin lebih baik. Nah, menyikapi hal itu, pada umumnya negara akan sukses kalau memberikan dengan indikator ini, investasi bidang pendidikan dan kesehatan diperhatikan, perbaikan kualitas tenaga kerja ditingkatkan, lalu mengantisipasi peranan sehingga membuat usia tidak produktif dan antisipasi pembangunan itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi realitas bonus demografi, tapi sebenarnya di dalam Alkitab realitas bonus demografi itu sudah pernah terjadi. Saya mempelajari pola-pola. Saya menciptakan sendiri istilah yang saya sebut dengan protopologi. Protopologi itu adanya pola-pola di dalam sejarah. Dan Allah bekerja dengan pola-pola yang serupa. Ya, kalau kita bicara sejarah itu ada 3 teori. Yang pertama teori linier, sejarah itu jalannya lurus saja gitu ke depan. Yang kedua ada teori siklis. Siklis itu sejarah dipahami sebagai sebuah cakram yang berputar, berulang gitu ya pada tempatnya. Yang ketiga ada teori namanya teori spiral. Spiral itu berputar, maju ke depan, mundur lagi, maju ke depan lagi, seperti sebuah spiral. Lalu saya kembangkan sedikit berdasarkan Alkitab dengan teori saya yang saya sebut dengan spiral progresif. Mengapa progresif? Karena yang terjadi dalam sejarah memang ada pengulangan nilai-nilai dan karakteristik yang sama dalam sejarah. Kata pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Apa yang terjadi sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi itu pun sudah pernah terjadi. Dan saya mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya menemukan pola-pola itu di dalam sejarah. Menarik sekali. Nah, mengapa progresif? Karena Tuhan bekerja di dalam sejarah dengan tujuan klimaks. Tujuan klimaksnya adalah mencapai maksud apa yang dirancangkan Tuhan di kemudian hari secara eskatologis. Nah, singkatnya begini. Bonus demografi yang sedang kita alami sekarang sebenarnya sudah terjadi di Alkitab. Yang pertama terjadi pada zaman orang Israel berada di Mesir pasca kehidupan Yusuf. Waktu itu Yakub dan saudara-saudaranya dibawa oleh Yusuf ke Israel dan tinggal di tanah Goshen. Kita tahu ceritanya itu ya, tidak usah terjadi pengulangan. Nah, setelah Yusuf mati, dikatakan
Orang Israel tadinya hanya 70 orang, lalu mereka beranak pinak, beranak cucu, makin lama makin tambah banyak. Padahal mereka sedang ditekan, mereka sedang menjadi budak, bekerja keras, tapi terus beranak cucu. Jadi semakin stres, semakin banyak bikin anak. Jadi akhirnya jumlahnya multiplikasinya luar biasa. Ada data yang menarik waktu sepanjang COVID ya, COVID-19 yang lalu ya kan banyak orang stres tuh, ya kan, di PHK lah, di ini, artinya lebih banyak work from home, bekerja di rumah. Yang menarik ialah datanya selama COVID jumlah kelahiran meningkat. Jumlah kelahiran meningkat, soalnya nggak ada kerjaan, akhirnya kerjanya di rumah. Siapa yang dikerjain istrinya. Maka jumlah kelahiran meningkat, ini luar biasa. Nah, orang Israel ini juga sama. Ya, mereka beranak pinak, jumlahnya terjadi multiplikasi yang luar biasa. Semakin bertambah banyak, semakin dahsyat, berlipat ganda, dipenuhi oleh mereka. Itu istilah yang digunakan. Nah, silakan baca sendiri dalam Keluaran pasal 1 itu. Nah, sampai-sampai semakin bertambah banyaknya penduduk Israel itu, Fir'aun sendiri merasa ketakutan. Jumlah mereka sekarang sudah lebih besar daripada kita. Dekatin. Bagaimana nanti kalau mereka ini berkoalisi dengan bangsa lain, lalu mereka menyerang kita, habislah kita, kata si Raja Fir'aun. Lalu akhirnya Fir'aun mengambil langkah-langkah dan memperberat mereka, memperbanyak pekerjaannya. Tapi hal itu tidak efektif juga. Semakin ditekan, semakin bertambah banyak lagi orang Israel. Ya, umat Tuhan kok dilawan gitu ya. Semakin tambah banyak lagi. Akhirnya Fir'aun kehilangan akal. Terjadilah proses pembinasaan. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani diperintahkan untuk dibunuh. Ini berulang lagi pada zaman Herodes, pada zaman Yesus. Ya, terjadi pola yang sama. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menyelamatkan umatnya. Musa diselamatkannya, lepas dari pembinasaan itu. Bidan-bidan diberikan hikmah untuk menghadapi surat perintah, surat keputusan ini, ya, peraturan si Fir'aun ini dengan hikmah khusus. Ketika mereka ditanya, kenapa kau biarkan anak laki-laki orang Ibrani itu masih hidup? Para bidan itu mengatakan, sebelum kami datang, perempuan-perempuan Israel ini orangnya kuat-kuat. Jadi sebelum kami datang mereka sudah melahirkan. Jadi kami tidak tahu anaknya kemana. Si Musa dialirkan di Sungai Nil, lalu dipelihara di istana. Nah, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi bonus demografi di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya persingkat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di situ. Soal bonus demografi Israel itu, yang pertama, Tuhan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki spiritualitas dan profesionalitas yang luar biasa, seperti para bidan itu. Bidan itu profesi, tetapi hidupnya takut akan Tuhan. Yang diperlukan sekarang ialah kaum profesional pada bidangnya, tetapi takut akan Tuhan. Kalau kaum profesional tidak takut akan Tuhan, yang terjadi adalah terjadi kerusakan dalam budaya manusia. Yang kedua, Tuhan menyiapkan SDM unggul seperti Musa. Ya, seperti Musa dipersiapkan oleh Tuhan di Mesir. Gennya Ibrani, pengetahuan dan skillnya diasah dan diasuh di Mesir. Ini pun adalah rencana Tuhan. Bonus demografi Indonesia akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tak terprediksi, yang tak terduga. Ya, akan muncul pemimpin-pemimpin muda yang tiba-tiba muncul begitu saja, tapi sebenarnya di balik layar Tuhan sudah mempersiapkan mereka dengan cara. Yang ketiga, potensi besar yang dimiliki Musa juga bersifat destruktif. Ini sayangnya, pemimpin muda yang diberi kesempatan untuk memimpin, jika tidak dibarengi dengan spiritualitas dan karakteristik rohani yang baik, dia akan menjadi seorang pemimpin yang destruktif. Akhirnya melakukan tindakan yang arogan yang merugikan banyak orang. Yang keempat, Musa juga mendapati adanya dua orang Israel yang berkelahi. Tidak diketahui alasannya apa. Bisa jadi karena masalah pribadi atau mereka punya masalah pekerjaan. Ya, jadi akhirnya emosinya tidak terkendali. Alasan yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan. Namun ini menjadi indikator bahwa bonus demografi berpotensi menimbulkan konflik horizontal di antara bangsa sendiri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik.
Kita diserbu oleh tenaga asing secara masif beberapa waktu terakhir ini. Sementara kondisi ekonomi dalam negeri juga masih perlu mendapatkan perhatian. Buruh, demo, dan sebagainya itu menjadi indikator-indikator yang patut mendapat perhatian kita. Yang kelima, bonus demografi berlanjut ketika Israel dibawa keluar dari dari Mesir dan hidup di padang gurun. Dan setahun setelah keluar dari Mesir, tercatat jumlah orang Israel itu yang berusia 20 tahun itu mencapai 600.000 lebih. Ini tenaga namanya geber, tenaga muda yang siap berperang. Kalau dihitung keseluruhannya bisa mencapai hampir 2 juta yang keluar dari Mesir, hidup di padang gurun. Kehidupan di padang gurun merupakan proses pembentukan karakter dan spiritualitas serta pendidikan dan pelatihan keterampilan yang meliputi seni, agrikultur, teknik, militer, dan sebagainya. Jadi ini pun mendapatkan perhatian dalam bonus demografi kita. Bonus demografi berlanjut dimantapkan ketika bangsa Israel mendapatkan bonus demografi tanah Kanaan, di mana mereka mendapatkan kepemilikan tanah secara permanen dan dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita secara spesifik mau memberikan penekanan pada kisah kepemimpinan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Secara ringkas saja karena waktu, ada beberapa poin yang saya catat. Yang penting untuk kita perhatikan, mempersiapkan pemimpin Kristen di era bonus demografi ini. Tentu terutama kepada para wisuda yang akan segera memasuki dunia nyata setelah sekian lama berada di dunia maya, dunia akademik, ya kan? Dari tutup buku, menguasai teori-teori, tapi berapa banyak teori yang ditulis di makalah itu akhirnya menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari, itu sebuah tantangan ya. Yang pertama, pemimpin itu penetapan Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan pada waktu yang tepat, yaitu pada waktu Musa mati. Jadi sebelum pemimpin senior itu mati, yang junior jangan coba-coba ya. Jadi doanya yang junior ini adalah kapan dia mati. Nah, ini maksudnya adalah ada momentum. Momentum alih generasi itu ada momentum Tuhan. Kalau dipaksakan terjadi persoalan. Kalau diperlambat juga terjadi persoalan. Yang senior mengulur-ulur waktu supaya lebih lama berada di status quo, itu jadi persoalan. Yang muda inginnya cepat, ini kelamaan ini, itu pun bisa menjadi persoalan. Makanya yang tepat adalah Yosua. Yosua menjadi abdi Musa yang baik. Ketika Musa memuji Tuhan di dalam kemah pertemuan, Yosua pun ikut sujud di luar kemah. Yosua tidak mau masuk ke dalam kemah karena kemah itu ranahnya Musa, belum menjadi ranahnya Yosua. Jadi yang junior tolong hati-hati ya, sabar. Yang sabar itu sungguh-sungguh dikasih. Yang kedua ada perintah misioner yang jelas kepada Yosua. Tuhan itu konsisten dengan visinya. Dia perintahkan Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir, bawa mereka ke tanah Kanaan. Dalam visi besar itu Tuhan memberikan proses alih generasi kepada Yosua, dan lalu Tuhan memberikan visi khusus lagi kepada Yosua dalam kerangka visi besar, yaitu seberangilah Sungai Yordan. Ini adalah langkah lanjutan, ya, karena Musa sudah semakin tua, umurnya mendekati 120 tahun. Memasuki tanah Kanaan diperlukan tenaga muda yang lebih energik. Oleh karena tanah Kanaan itu bukan tanah kosong, tanah Kanaan itu dihuni oleh banyak bangsa-bangsa. Dan tanah-tanah itu harus diperjuangkan untuk mendapatkannya melalui peperangan-peperangan dan sebagainya. Kalau Musa masih harus ngurusin itu di seberang Sungai Yordan, tenaganya sudah tidak cukup. Sebelum itu saja, Musa untuk mengangkat tongkat saja perlu ditopang oleh Harun dan Hur. Apalagi harus berperang di tanah-tanah Kanaan. Tentu ini menjadi perjuangan yang tidak mudah. Tapi bagi Yosua, perintah itu jelas, seberangilah Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, para wisuda dan juga kita semua menjadi pemimpin di era bonus demografi itu harus memiliki perintah misioner yang jelas. Ada krisis kepemimpinan di Indonesia dalam dasawarsa terakhir. Ada dua krisis Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada krisis visi. Banyak tamatan sekolah teologi ditamatkan dari sekolah teologi tanpa visi. Coba nanti kita sebelum dipindahkan kuncirnya. Nanti
Pak Ketua sambil pegang kuncir itu tanya lagi, visimu apa? Kalau nggak jelas nggak usah pindahin. Itu krisis yang pertama, krisis visi. Krisis yang kedua adalah krisis komitmen. Krisis komitmen. Nggak tahan di satu tempat yang agak lama. Nggak tahan di tempat yang nggak ada sinyal. Ini menjadi persoalan. Jadi banyak anak-anak muda saya mendengarkan informasi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satunya saya tanya kenapa nggak ada sinyal di sana. Oh, jadi sekarang pelayanan bergantung pada. Saya bilang kenapa kamu nggak bawa sinyalnya sekalian? Jangan hanya HP-nya. Yang ketiga, janji Tuhan kepada Yosua jelas. Aku akan memberikan setiap tanah yang diinjak. Tanah apapun seberang sungai Yordan yang kamu injak itu jadi milik. Meskipun miliknya bukan anugerah atau gratis, milik akan menjadi milikmu kalau kamu perjuangkan. Tetapi ketahuilah karena aku menyertai kamu. Yang keempat, karena ini sebuah tantangan kepemimpinan yang tidak mudah ke depan. Di era bonus demografi juga sama, tantangannya tidak mudah. Tadi yang sudah saya paparkan tentang keadaan demografi Indonesia tidak mudah. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikutilah apa yang aku perintahkan kepadamu, supaya yang kamu lakukan itu berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Yang keenam, prinsip taat, bertindak strategis dan konsisten terhadap perintah Tuhan. Setelah Yosua mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, demikian jugalah sama seperti itu dia sampaikan kepada umat Israel. Lalu mengatur secara manajemennya, secara strategis, dan memberikan perintah-perintah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka sebagai pemimpin, pada akhirnya Yosua membangkitkan komitmen pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kepemimpinan yang benar memfokuskan orientasi kepada Tuhan, bukan kepada diri pemimpin itu sendiri. Pemimpinan yang benar adalah berorientasi kepada visi Tuhan, bukan visi pemimpin itu sendiri. Maka dengan 8 prinsip ini, Yosua diperintahkan Tuhan memasuki era yang baru, yaitu bonus demografi di tanah Kanaan. Demikian juga pada hari ini, bawalah prinsip-prinsip ini bagi para wisuda, masukilah dunia nyatamu dengan prinsip-prinsip seperti yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Demikian juga lah kita aplikasikan dalam realitas kita sekarang. Kemudian memasuki fase kepemimpinan monarki setelah zaman Yosua selesai, dilanjutkan dengan hakim-hakim. Bangsa Israel juga kemudian mencapai masa kejayaannya pada waktu pemerintahan Daud, menjadi negara yang sangat luar biasa, dan mencapai puncaknya pada kepemimpinan Salomo, di mana Israel menjadi negara yang sangat makmur pada waktu itu. Itulah yang menjadi kerinduan kita juga. Bangsa Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, menjadi negara yang jaya, dan menjadi negara besar dunia pada saat ini. Oleh karena itu, mulai dari proses panjang sejarah bangsa Israel dapat diangkat prinsip-prinsip bahwa bonus demografi mesti disikapi dengan beberapa hal. Yang pertama, penyiapan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil. Berpendidikan dan terampil ini dua hal yang perlu kita perhatikan bersamaan. Penyiapan SDM yang memiliki kualitas spiritual, mental, dan karakter. Karena tingkat stres akan tinggi, tingkat konflik sosial akan tinggi jika tidak dibarengi dengan kualitas spiritual, mental, dan karakter, maka negara kita akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Oleh karena itu, STT Hagiasmos Mission juga mempunyai peran strategis dalam hal ini, meningkatkan spiritualitas, mental, karakter yang ada di tengah-tengah bangsa kita, mempersiapkan gereja-gereja juga memiliki hal yang sama. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi profesional. Selain ilmu-ilmu teologi yang praktis di dalam kehidupan pelayanan Kristiani, mahasiswa kita juga saya rasa mulai perlu diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan profesional yang diperlukan. Yang keempat, pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya. Ya, misi kita mesti direinterpretasi
Misi pencarian jiwa tak terbatalkan, tetapi melalui strategi-strategi profesional dan kompetensi yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, pembangunan karakter bangsa sangat penting, sehingga ini sangat berperan strategis untuk itu. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan bangsa terus ditekankan. Oleh karena itu, minggu yang lalu Bapak Ketua hadir dalam acara yang saya buat. Saya meluncing 2 buku saya. Yang pertama autobiografi saya, dan kedua saya menulis buku tentang tenaga produktif Indonesia, generasi produktif Indonesia di era bonus demografi ini. Saya mengutip atau saya mempelajari pola Alkitab, dan ternyata prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pola sejarah itu sekarang ini sedang berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu saya mengangkat prinsip-prinsip itu, dan saya punya kerinduan buku itu ada di tangan para pemimpin bangsa ini, supaya belajar, karena ada pola negatif, ada pola positif. Kalau kita mengambil pola negatif dalam sejarah, hasilnya negatif juga. Kalau kita menggunakan pola yang positif, ya yang terjadi akan positif. Kita berharap dan kita terus berdoa para pemimpin bangsa kita dan kita semua mengambil pola yang positif. Sebagai penutup, ini yang dinantikan oleh semua orang. Kapankah orasi ini berakhir? Kita tidak tahan rasanya memindahkan kunci. Bonus demografi Indonesia adalah realitas yang sedang kita hadapi pada saat ini hingga memuncak tahun 2045 ke Indonesia emas. Ini menjadi peluang emas yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara superpower yang baru. Saya sebut tadi setidaknya 5 besar dunia. Namun juga menjadi ancaman serius yang berpotensi menghancurkan bila tidak atau salah mengelola surplus generasi produktif. Faktor pentingnya ialah leadership atau kepemimpinan. Maka tema kita sudah tepat berbicara tentang leadership, Christian leadership. Persoalannya ialah pola leadership seperti apa yang harus diteladani. Saya menyisakan pertanyaan untuk dibawa pulang karena PR-nya harus dikerjakan setelah wisuda. Pola leadership seperti apa? Pola Fir'aun, pola Musa, pola Yosua. Pola negatif akan berdampak negatif juga. Tetapi apabila kita menggunakan pola positif akan berdampak positif juga. Pilihan pola dengan belajar dari masa lalu atau sejarah menjadi keputusan yang krusial bagi para pemimpin hari-hari ini yang akan menentukan nasib masa depan generasi bangsa yang akan datang. Kiranya Tuhan akan membangkitkan para pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin Kristen yang dipilihnya, dan mengasihi dan menyelamatkan bangsa ini dari bencana masa depan bangsa. Itulah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati Bapak dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Tiba saatnya kita mendengarkan kor dari mahasiswa-mahasiswi STT Hagiasmus Mission Jakarta. Puji
nyanyikan selamanya. Gendak cerah cepat kabur serta rebah akan ku tabur, membesarkan namanya. Oh, pantun, syai dan selokan akan ku cipta, akan ku buat. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan mukalisku. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua jemaat berdiri. Kita angkat pujian bersama bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Iya, shalom semuanya. Sebelum saya membawakan doa penutup, terima kasih Pak Dokter Benaria yang orasi ilmiahnya sangat bagus sekali. Saya tertarik dengan orasinya Bapak tadi mengatakan ada banyak lulusan mahasiswa teologi itu begitu pelayanan mereka tidak punya siapa mempertanyakan sinyal begitu. Hari ini banyak orang lulusan sekolah teologi ya, itu menjadikan pelayanan itu sebagai ladang profesi, bukan panggilan. Ya, jadi kalau saya pikir kalau tidak punya panggilan, maka pasti sekali Pak Junior, setelah lulus ini mereka akan mencari ladang-ladang yang bisa menghasilkan uang. Saya adalah orang Islam lulusan dari sekolah yang lainnya, ya, tetapi pada waktu tahun 79 saya dipanggil Tuhan. Dan saya melayani Tuhan full time 82 akhir. Itu karena panggilan Tuhan. Dan saya mulai dari bawah. Dan saya melayani Tuhan bukan karena uang. Jadi saya berpesan kepada para wisudawan yang disebutarakan istilah Pak Pendeta tadi bahwa Pak Gunari bahwa sebelum kuncirnya dipindahkan, pertanyakan pada diri sendiri, saudara, menjadi sarjana teologi, menjadi sarjana pendidikan itu tujuannya buat apa? Hanya untuk mencari uang, mencari popularitas, atau saudara memenuhi panggilan Tuhan? Percayalah, kalau burung pipit dipelihara oleh Tuhan, kalau saudara mau mainin uang sungguh-sungguh dengan panggilan, nggak perlu memikirkan sinyal, karena Tuhan sudah menyediakan sinyalnya buat saudara. Ya, tapi kalau saudara tujuannya hanya untuk mencari uang, untuk menuntut kekayaan, saya percaya saudara kecewa. Amin, itu masukan dari saya.
Mari kita berdoa mengakhiri daripada acara wisuda pada hari ini, dan kami telah mendengar paparan orasi ilmiah daripada Pak Pendeta Dr. Dunia. Hidup kami sebagai orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kami mendapat predikat sarjana teologi atau sarjana pendidikan Kristen. Biar ini menjadi sebuah kontemplasi buat kami, Tuhan. Apakah kami menggunakan gelar ini sebagai profesi, atau kami menggunakan gelar ini untuk kami memenuhi panggilan Tuhan? Kami tidak sekedar menjadi hamba Tuhan yang kosong, tetapi kami menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh akan mengimplementasikan, terus belajar firman, terus menaruh lutut kami di kakinya Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena kami dipanggil oleh Tuhan di dalam ladang Tuhan yang luas ini. Kami tidak perlu mencari sinyal, kami tidak perlu mengejar kekayaan, karena Tuhan sudah lebih pandai daripada semua pemimpin dunia. Hidup kami akan selalu tercukupi oleh kemampuan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa biarlah hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Gunario, terus sekarang baru datang. Sekarang baru datang pelayanannya di beberapa STTD Indonesia. Tuhan pakai hamba-Mu, keluarganya Tuhan berkati. Saya berdoa untuk Ketua STT Haji Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Junior Silalahi dan Ibu, dengan semua para buket dan semua dosen, biarlah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kasih mereka, pengorbanan mereka untuk melayani semua mahasiswa, Tuhan ganti dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua staf dan semua mahasiswa yang masih belajar, biarlah mereka diberkati Tuhan, karena mereka sudah bekerja bersama yang menyiapkan acara ini sehingga terjadi dengan luar biasa. Berkati juga tempat yang dipakai ini, Tuhan berkati. Dan semua orang tua, keluarga, para wisudawan diberkati Tuhan, karena mereka sudah datang dari berbagai tempat di negeri ini, Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus akan terus memimpin acara ini sampai penghabisan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri acara ini. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, Upacara wisuda ke-6. Pembukaan wisuda ke-6 STT Hagia Asmos Mission Jakarta akan dibuka oleh Ketua STT Hagia Asmos Mission Jakarta, Dr. Junior Nathan Silalahi, MTH. Hadirin dipersilakan berdiri. Wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Teologi Hagia Asmos Mission Jakarta, Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen Jakarta, 1 Juni 2024. Saya buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, pembacaan laporan akademik STT Hagiasmos Mission Jakarta tahun ajaran 2023-2024 yang akan dibacakan oleh Waket 1 Bapak Fenieli Harefa MPDK. Waktu dan tempat dipersilakan. Laporan akademik Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta pada acara wisuda program Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Surat keputusan nomor 006/SK/AK/STT Hagiasmos Mission Jakarta /6/2024. Berdasarkan kurikulum Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta yang menegaskan bahwa adanya mahasiswa yang memenuhi dan mencapai standar akademik program sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta, maka dengan ini bidang akademik membuat surat keputusan perihal pelaksanaan wisuda semester genap 2024. Menimbang permohonan dari Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen dan Ketua Program Studi Teologi tentang adanya sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk sidang sarjana strata 1 atau S1. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta. 5. Kurikulum Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Sarjana Teologi STT Hagiasmos Mission Jakarta menetapkan: pertama, sebanyak 15 mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen atau SPD dan 19 mahasiswa sarjana teologi dan ketua program studi teologi dalam pelaksanaan secara teknis. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila terdapat kekeliruan. Demikian laporan akademik dalam rangka wisuda angkatan ke-6 Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta. Jakarta, 1 Juni 2024. Waket 1 Bidang Akademik Fenieli Harefa MPDK mengetahui Ketua STT kami Dr. Junior Nathan Silalahi MPH.
pertama Kaprodi Pendidikan Agama Kristen Bapak Seki Jindu Nuru MPD. Laporan Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta Angkatan ke-6 tahun 2024. Surat keputusan nomor 006/SK datar KPT datar STT HAMI Rumawi 6/2024. Berdasarkan kurikulum sarjana pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta yang menegaskan bahwa adanya mahasiswa yang memenuhi dan mencapai standar akademik program sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta, maka dengan ini Ketua Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen membuat laporan perihal pelaksanaan wisuda, menimbang surat keputusan dari bidang akademik tentang pelaksanaan wisuda program studi sarjana pendidikan agama Kristen. Mengingat 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta. 2. Kurikulum Sarjana Pendidikan Agama Kristen STT Hagiasmos Mission Jakarta menetapkan mewisuda sebanyak 15 mahasiswa program Studi Pendidikan Agama Kristen atau SPD sebagai berikut. Akan dibacakan profil wisudawan wisudawati. 1. Wisudawan wisudawati Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Andi Wilman SPD. Judul skripsi: Peranan guru PAK terhadap sex education pada era digital sejak usia dini di SD Pelita Kasih, Taman Palem, Jakarta Barat. Cinta Derhana Siregar SPD. Judul skripsi: Guru PAK sebagai pendamping dalam transformasi siswa PAK di SD Negeri 2 Seluma. Enti Kasih Isa Harefa SPD. Judul skripsi: Praktek lapangan di SMA Yayasan Karya 66 Jatinegara, Jakarta Timur. Henda Hia SPD. Judul skripsi: Pengaruh dedikasi guru PAK terhadap peningkatan moral peserta didik di SD Kasih Anugerah.
Ike Yolanda Gea SPD. Judul skripsi, peran guru pendidikan agama Kristen sebagai teladan dalam pembentukan karakter anak di era digital di Sekolah PAUD Rumah Belajar Covenant Indonesia. Jasa Putra Laia SPD. Judul skripsi, strategi pelayanan Rasul Paulus di Korintus dan relevansinya bagi guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 076699 Elindrawan. Pengaruh kompetensi pedagogi guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan berpikir kreatif siswa di SD Negeri 08 Bengkulu Utara. Lea SPD. Judul skripsi, pengaruh keteladanan guru PAK terhadap peningkatan nilai-nilai tata krama peserta didik. Mei Andi Selamat Hia SPD. Judul skripsi, hubungan loyalitas guru pendidikan agama Kristen dalam menerangkan hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 terhadap pertumbuhan iman siswa kelas 11 di SMA Bethel Dadap Kosambi Tangerang. Medayati Hia SPD. Judul skripsi, pengaruh interaksi guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan minat belajar peserta didik dalam kurikulum Merdeka di SMP Bethel Dadap Kosambi Tangerang, Banten. Ruth Frida Hastuti Ndruru SPD. Judul skripsi, strategi guru PAK dalam pembentukan karakter peserta didik, konteks moderasi beragama di PAUD Rumah Belajar Covenant. Rustiani Noni Marialo SPD. Judul skripsi, strategi pertumbuhan gereja dan peran jemaat dalam perkembangan GPDI Okumene Baho Makmur. Seriman Jebua SPD. Judul skripsi, pengaruh penggunaan smartphone dalam kedisiplinan belajar siswa. Faris Kalense SPD. Judul skripsi, kreativitas guru PAK dalam pengembangan pembelajaran kontekstual di SD 03 Airami Dusun Palu. Yuliman Jendrato SPD. Judul skripsi, pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Kristen dalam membangun karakter peduli terhadap sesama siswa di SMP Negeri 21 Jakarta Utara.
Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila terdapat kekeliruan. Demikian laporan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya sampaikan terima kasih. Jakarta, 1 Juni 2024, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Sevisi Undur MPD. Mengetahui Ketua STT Hagias Mission Jakarta, Dr. Junior Nathan Silalahi MTH. Pembacaan SK Wisudawan Wisudawati Program Studi Teologi akan dibacakan oleh Bapak Ramses Yanturi MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Laporan Program Studi Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Teologi Hagias Mission Jakarta Angkatan 6 tahun 2024. Surat keputusan nomor 006 garing SK strip KPT strip ETT HAMI strip 6 2024. Berdasarkan kurikulum Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Hagias Mission Jakarta yang menegaskan bahwa adanya mahasiswa yang memenuhi dan mencapai standar akademik program sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Hagias Mission Jakarta, maka dengan ini Ketua Program Studi Sarjana Teologi membuat laporan perihal pelaksanaan wisuda, menimbang surat keputusan dari bidang akademik tentang pelaksanaan wisuda Program Studi Sarjana Teologi, mengingat 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Hagias Mission Jakarta. 2. Kurikulum Sarjana Teologi STT Hagias Mission Jakarta menetapkan mewisuda sebanyak 19 mahasiswa program studi sarjana teologi atau STH sebagai berikut. Pembacaan profil wisudawan wisudawati program studi teologi. A. Andri Suseno STH, judul skripsi pengaruh pelaksanaan pujian penyembahan terhadap pertumbuhan gereja secara kualitas di Gereja Betani Palu, Jalan Sulawesi nomor 391, Sulawesi Tengah. Andri Suseno, sarjana teologi atau STH. Dedi Eko Kurniawan STH, judul skripsi pengaruh pelayanan okultisme dalam perintisan gereja. Edlin STH, judul skripsi pelayanan pastoral dan pertumbuhan rohani pasien Rumah Singgah Sahabat Orang Sakit Palu. Elena Fongwi STH, judul skripsi pengaruh praise dan worship bagi pertumbuhan iman jemaat di GBI House of Restoration Mall Center Point, Medan.
Ferdinand Sumba STH. Judul skripsi: Korelasi peran gembala terhadap pertumbuhan rohani jemaat GPDI Ebenezer Jayakarta, Bengkulu Tengah. Fatih Sehilaia STH. Judul skripsi: Konsep keselamatan berdasarkan Roma pasal 6 ayat 14 dan pertumbuhan iman jemaat GKB Kasih Karunia Lelomoyo. Gimson Sagala STH. Judul skripsi: Membangun kasih Yesus melalui interaksi sosial, Yohanes 15 ayat 9-17, dan pertumbuhan jemaat GPDI Anugerah Mana. Herman Lumbang Tobing STH. Judul skripsi: Memperlengkapi orang percaya masuk dalam panggilan. Kitty Pangimanan STH. Judul skripsi: Sebagai pendoa di Menara Doa Kota Palu. Mercy Yani Putri Elizabeth Daki STH. Judul skripsi: Pengaruh gembala lulusan non-linear terhadap perintisan gereja. Nanda Karo STH. Judul skripsi: Perintisan Gereja Pantekosta di GPDI Kasih Bapa Sukamaju. Nur Titin Larope STH. Judul skripsi: Laporan pelayanan sebagai sekretaris di Menara Doa Kota Palu. Rajawasi Silaban STH. Judul skripsi: Pengaruh penginjilan suku etnis Serawai di Bengkulu Selatan terhadap perintisan Gereja Pantekosta di Indonesia, El Sadai Parda Suku Kaur. Sahabadi Gula STH. Judul skripsi: Penginjilan sinkretisme dan pertumbuhan jemaat di Gereja Kristen Baitani GICA Gunung Sitoli. Sofia Ngedinaru STH. Judul skripsi: Pengaruh pujian penyembahan yang efektif terhadap pertumbuhan iman jemaat di GPDI Cahaya Negeri Kabupaten Seluma, Bengkulu.
Salman STH. Judul skripsi, Integritas Hamba Tuhan dalam Pelayanan berdasarkan 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sebagai teladan bagi jemaat di GBI HM Mall, Center Point, Medan. Teguh Prayitno STH. Judul skripsi, Keharmonisan suami istri dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 terhadap pertumbuhan jemaat di Gereja Betani Palu. Yasaro Zebua STH. Judul skripsi, Pengaruh keterlibatan jemaat dalam pekabaran Injil terhadap pertumbuhan jumlah jemaat di GKB GIC Gunung Sitoli. Yohanes Sumurung Tua Toho Ganda Siahaan STH. Judul skripsi, Pelayanan Radio BFM sebagai pembinaan jemaat Gereja Betani Palu. Yohanes Sumurung Tua Toho Ganda Siahaan Sarjana Teologi atau STH.